Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekutu, memuji, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan, agar firman yang boleh kami baca dan kami renungkan itu berkenan di hati Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, agar pikiran kami tidak mengembara. Di dalam kasih Kristus, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan pemuda, kami undang bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Amsal 18, ayatnya yang ke-24. Kita akan membaca secara bersama-sama. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, rekan-rekan pemuda, ibu bapak, dan orang tua yang kami kasihi. Kitab Amsal yang kita baca, pasal 18 ayat yang ke-24. Saya ulangi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Pernahkah kita mendengar atau membaca mungkin di media sosial kita tentang curhatan keluarga atau katakanlah mungkin pribadi? Isinya seperti ini. Tuhan, tunjukkanlah jalan agar kulupakan semua kegagalan kehidupan ini, biarlah berlalu itu dalam hidupku. Ini adalah curhatan kita kepada Tuhan di media sosial, khususnya Facebook. Atau ada lagi mungkin yang kita pernah membaca curhatan muda-mudi nih. Bukannya aku marah, tetapi aku kecewa. Maaf, aku hanya perlu waktu untuk sendiri. Ini bagaimana muda-mudi yang sedang galau atau katakanlah putus cinta. Atau ada curhatan di tengah-tengah keluarga yang menulis seperti ini. Jangan hanya datang untuk memberikan sedikit kebahagiaan, lalu memberi luka yang tak akan sembuh dengan kebahagiaan yang dilakukan. Banyak hal yang membuat kita kalau membaca kembali curhatan-curhatan seperti ini, sering sekali kita malah mungkin tersenyum, atau malah mungkin malu. Mungkin juga rekan-rekan pemuda yang sering mengupload swafoto atau selfie hampir tiap 5 atau 10 menit yang ya mungkin tidak tahu apa maksudnya. Saya berharap itu tidak terjadi di jemaat kita, di gereja kita, di GPIB Zebulon. Tema kita malam hari ini, Tuhan Yesus sahabat tercinta dan erat. Mari kita pelajari tentang kitab Amsal itu sendiri. Perjanjian Lama, kalau kita ikuti, itu terdiri dari 4 bagian. Ada kitab hukum, ada kitab sejarah, ada kitab para nabi, dan tulisan Mazmur. Nah, kitab Amsal ini adalah kumpulan syair dan hikmat yang menjadi bagian dari tulisan-tulisan Mazmur. Dan tulisan-tulisan Mazmur itu ada Amsal, Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung,
itu termasuk bagian dari tulisan-tulisan Mazmur. Kitab Amsal di dalam bahasa Ibraninya Mashal, yang diterjemahkan menjadi Amsal, yang berarti ucapan orang bijak. Nabi Daud menjadi sumber inspirasi dalam kitab Mazmur, sedangkan Salomo menjadi sumber inspirasi bagi kitab Amsal. Di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32, Raja Salomo menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Di dalam kitab Amsal ada juga terdapat penulis-penulis lain, ada Agur, ada Raja Lemuel, dan penulis-penulis yang lain yang tidak disebutkan. Kitab Amsal memberi hikmat dan pengertian di dalam perilaku kita sebagai manusia. Khususnya ini untuk generasi muda, kitab Amsal memberikan pengertian tentang kecerdasan. Itu kita bisa baca di Amsal 1 ayatnya yang keempat. Untuk generasi kaum muda, dapat juga memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan di Amsal 1 ayat 4. Atau untuk orang tua, orang bijak bisa menjadi lebih bijak. Itu di Amsal 1 ayat 5 sampai 6. Rekan-rekan muda, orang tua, perlu diingat bahwa kitab Amsal merupakan pedoman hikmat untuk hidup dengan benar dan penuh bijaksana. Tapi perlu diingat, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan yang menjadi landasan di dalam memperoleh hikmat. Artinya, di dalam memperoleh hikmat, untuk hidup yang benar dan tunduk kepada Tuhan adalah permulaan di dalam pengetahuan. Kami dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua kami, Opung Karen, untuk mulai bangun tidur bersaat teduh dan beraktivitas di sekolah. Setelah pulang sekolah, sebelum tidur, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ayat-ayat atau nasihat yang sering disampaikan Opung Karen di tengah-tengah keluarga, itu adalah takut akan Tuhan dan tentang persahabatan bersama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa keluarga kami sering atau katakanlah memberi nasihat dari kitab Amsal? Menurut Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda, apa yang menjadi latar belakangnya? Kalau kita pelajari dan kita pahami dari kitab Amsal ini adalah pengertian yang disampaikan atau nasihat-nasihat yang disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diingat, sehingga gampang diturunkan atau disampaikan kepada generasi-generasi yang muda. Di dalam kitab Amsal, perintah Tuhan dalam kehidupan cukup jelas tentang memberi nasihat kepada keluarga yang muda, tentang kesehatan, tentang kesetiaan, tentang hubungan yang romantis di dalam pernikahan, bagaimana hidup yang jujur, bagaimana orang bekerja keras, dan kemurahan hati. Juga kitab Amsal memperingatkan kita tentang bodohnya dosa, tentang pertengkaran yang nggak penting, tentang kebejatan, tentang kebohongan, kemalasan, dan teman-teman yang tidak baik. Kitab Amsal juga mau mengajarkan tentang kebijaksanaan dengan kebodohan. Bagaimana orang benar dengan orang fasik, bagaimana kesombongan dengan kerendahan hati, kemalasan dengan kerajinan, itu adalah hal-hal yang diajarkan di dalam kitab Amsal. Rekan-rekan pemuda, ibu bapak, dan orang tua yang kami kasihi, pembacaan kita pada malam hari ini
Apa hubungannya di tengah-tengah keluarga kita? Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kalau kita perhatikan, kata kuncinya adalah persahabatan. Bagaimana persahabatan harus dimenangkan, bagaimana persahabatan itu dijalin dengan sifat yang baik. Seorang sahabat itu setia dan tidak pernah meninggalkan. Sifat dari sahabat membawa kejujuran dan meyakinkan untuk mendorong kepada hal-hal yang memberi semangat. Tapi kalau kita perhatikan, sahabat itu juga ada risikonya. Apa itu risikonya? Kalau tadi kita ingat di media sosial yang kita baca tentang bagaimana Tuhan tunjukkanlah jalan agar ku lupakan semua kegagalan, ataupun bagaimana ungkapan kemarahan kita dengan pasangan kita maupun katakanlah dengan pacar kita. Apa yang mau dilihat di situ? Itu mau menunjukkan kita tidak setia. Itu mau menunjukkan bahwa kita dalam persahabatan kita tidak benar. Kalau disederhanakan, Amsal 18 ayat 24 ini, dia mau menjelaskan di situ ada sahabat yang tidak setia, namun ada yang lebih dari saudara. Bagaimana kita mau mensikapi persahabatan ini dimaksud di dalam Amsal? Kita harus bersikap ramah, kita tidak boleh menghina, kita tetap mengasihi dan tidak boleh terjadi pertengkaran. Karena itulah yang kita mau sebut dengan namanya ramah. Dengan bersikap ramah, diri kita akan mempunyai sahabat-sahabat yang sejati. Oleh karena itu, kita haruslah bersikap ramah. Memang bagi rekan-rekan pemuda itu tidak mudah untuk mendapatkan teman yang cocok, katakanlah seperti itu. Ya, susah-susah gampang. Tapi ada juga yang sebagian dia beruntung untuk mendapatkan sahabat yang dalam waktu kita kesulitan, dalam waktu kita senang, dia hadir. Tapi ada juga sahabat yang susah didapatkan. Biasanya alasan dari rekan-rekan pemuda itu kesulitan, nggak cocok, curiga. Apalagi saat ini nih, dengan adanya masker, kita bertanya-tanya, ini jangan-jangan mau berbuat jahat sama kita. Kecurigaan seperti ini, bagi rekan-rekan pemuda, atau katakanlah mungkin kita orang tua yang generasi muda, menimbulkan rasa individual. Dan rasa individual ini tidak baik di dalam menjalin persahabatan. Saya kasih contoh. Rekan-rekan pasti memiliki smartphone atau gadget. Sering sekali kita dalam percakapan WA, akrab. Chatting. Tapi pernahkah rekan-rekan, Bapak Ibu, memperhatikan pada saat dia bertatap muka, sering sekali hal itu tidak terjadi. Malah diam. Tidak terjadi percakapan seperti yang ada di percakapan di WA atau di Telegram atau di DM. Coba Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda perhatikan. Atau malah mungkin ada lagi yang mempunyai akun di media sosialnya yang double account atau dia punya akun rahasia. Ingat rekan-rekan pemuda, akun rahasia itu selama itu di dunia internet, selama dia protokol internetnya sama, kita pasti akan terlacak. Tapi apa tujuan yang mendasari kita mempunyai double akun? Itu menunjukkan kita individual kita. Kita mulai tidak percaya. Kita mulai merasa kesepian. Kita merasa tidak punya teman. Malah kita membuat dengan akun double tadi.
rekan-rekan pemuda, orang tua yang kami kasihi, Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Dia adalah figur sahabat yang sejati. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Dan itu sudah diberikan contoh melalui peristiwa penyalipan. Dia mulai dari di Bukit Golgota dengan tujuan menghapus dosa umat manusia. Dia sudah menjadi sahabat bagi kita. Pertanyaannya, kalau kita masih merasa kesepian, ada Yesus di situ. Hal yang mau diingatkan bagi kita yang berikutnya adalah kepada keluarga. Bagi orang tua, bahwa kalau kita memiliki sahabat, ada yang harus dituruti. Mari kita buka Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya ada perintah di situ. Kita sudah dianggap sahabat, sudah dijadikan sahabat oleh Tuhan Yesus. Namun ada perintah di situ. Apa ini perintahnya? Saya mencatat ada 2. Bagi keluarga muda atau bagi orang tua, perlu dalam pengajaran kepada anak, konsep pengajaran takut akan Tuhan. Karena ini akan berdampak kepada generasi muda agar dia tidak merasa individu, tidak merasa kesepian. Ini penting dengan pengajaran takut akan Tuhan. Hal berikutnya, kepada orang tua juga diingatkan peranan orang tua tadi untuk mengajarkan anak disiplin. Disiplin seperti apa? Saya mau cerita sedikit bahwa orang tua kalau tidak mendisiplinkan anaknya, dia akan berbuat sesuka hatinya atau malah mungkin dia tidak mau peduli. Disinilah peran orang tua harus mendisiplinkan anak. Kalau anak salah, tegur. Kalau memang diperlukan dihukum, lakukan penghukuman. Karena itu penting. Orang tua yang bijak pasti akan menghadapi anaknya dengan benar. Sebagai orang tua, kita harus belajar bijak. Bagaimana memperolehnya? Membuka Alkitab dalam ibadah atau katakanlah saat teduh pribadi lepas pribadi. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan itu? Apakah kita sudah membaca Alkitab dalam keseharian kita? Jangan pula lebih banyak membaca Facebook atau katakan media sosial daripada membuka Alkitab. Tidak mungkin akan diperoleh hikmat daripada Tuhan kalau tidak ada komunikasi di dalam pribadi dan mau mendisiplinkan kepada anak kita. Saya ada cerita tentang bagaimana miskomunikasi. Jadi ada seorang ibu, dia minta kepada ayahnya untuk, "Ayah, tolong ambilkan saya koran." Sang ayah berpikir, wah, hari gini kok masih baca koran. Dia kasihlah iPad-nya. Terus sang ibu melakukan pemukulan terhadap kecoa dengan iPad tadi. Kecoanya mati, iPad-nya ya. Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda yang menyimpulkan. Hal itu terjadi karena tidak adanya komunikasi antara istri dan suami tentang maksud dari pinjam iPad-nya. Si suami berpikir, wah, istrinya mau baca koran. Padahal
Suaminya kasih itu iPad. Istrinya tujuannya untuk membunuh dari kecoa. Berbicara tentang Tuhan melalui Alkitab, ini ada maksudnya Tuhan di dalam kita mendisiplinkan anak. Karakter takut akan Tuhan, disiplin di dalam mengajarkan anak, serta setia. Itu yang diinginkan Tuhan bagi kita sebagai sahabatnya. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri, bersedia juga kita harus memikirkan orang lain. Dan mampu memberi kasih kepada orang lain, yaitu kasih Kristus Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangan untuk menjalin persahabatan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita mau menyambut uluran tangan Tuhan? Atau kita malah menepis tawaran Tuhan? Itu kembali kepada rekan-rekan muda dan Bapak, Ibu, serta orang tua yang kami kasihi. Selamat bersahabat, salam melekat dalam kasih Kristus Tuhan. Amin. Rekan-rekan muda, Ibu Bapak, kita respon pemberitaan firman kita malam hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 253 ayat 1 dan 2 sambil persembahan dikumpulkan. Yesus kawan yang sejati. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan mendoakan persembahan kita juga diakhiri dengan doksologi. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami menyapa hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah penyertaan Tuhan mulai dari awal ibadah kami sampai pada tengah ibadah kami saat ini yang akan kami akhiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar dan boleh kami sampaikan Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan boleh mengulurkan kepada kami untuk menyambut kami sebagai sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih bagaimana kami boleh merespon, kami mau menyerahkan itu ke dalam tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus. Berikanlah hati kami sebagai rekan pemuda untuk mau menemukan Tuhan Yesus sebagai sahabat.
dan kami sebagai keluarga muda dan orang tua, supaya kami mau mendisiplinkan diri untuk mau mengajarkan anak-anak kami untuk takut akan Tuhan dalam pertumbuhan iman percaya mereka, dan mendisiplinkan kami secara pribadi dalam kami mau mengajarkan dan memberikan pengajaran kepada anak-anak kami, dan kami boleh menerima hikmat dan kasih daripada Kristus Tuhan. Malam hari ini kami juga mau berdoa buat kondisi bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami pandemik COVID. Kami mau menyerahkan bagaimana penanganan yang boleh dilakukan bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk para medis yang boleh menangani kesehatan para pasien maupun di dalam mencegah penanggulangan penyebaran COVID Tuhan. Biarlah apa yang boleh dilakukan pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah khususnya di Kota Batam, itu kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Berdoa kami untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden, sampai dengan kepada tingkat di daerah, gubernur maupun wali kota di tempat kami tinggal, biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang boleh bersama-sama dengan para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini juga kami berdoa buat gereja kami, yang saat ini Tuhan kami bersyukur boleh terlaksana renovasi, perbaikan di tengah-tengah gereja kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk orang-orang yang boleh ambil bagian tanggung jawab di dalam mendanai renovasi gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang yang boleh ambil bagian ini. Demikian juga kami berdoa buat KMJ kami, PHM, dan para presbiter yang ambil tanggung jawab di dalam tanggung jawab melayani jemaat-Mu. Demikian juga untuk para pengurus Pelkat, baik PKLU, PKP, PKB, Gerakan Pemuda. Tuhan, kami mau menyerahkan para pengurus dan anggota ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam kesehatan mereka, di dalam aktivitas mereka, di dalam pekerjaan yang mereka Tuhan boleh percayakan. Demikian juga para panitia, komisi yang ada di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati itu Tuhan, biarlah apa yang boleh kami berikan itu Tuhan boleh berkati melalui gereja kami di dalam ambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga di rumah kami masing-masing. Untuk anak-anak kami juga yang tidak bersama-sama dengan kami karena pekerjaan, karena kuliah, biarlah tangan Tuhan yang boleh bersama-sama dengan anak-anak kami. Berkati di dalam setiap usaha yang boleh kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami. Untuk anak-anak yang boleh menerima hasil dari kenaikan kelasnya mereka Tuhan, kami mau menyerahkan itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam anak-anak kami yang boleh melanjutkan studi lebih tinggi Tuhan. Mulai dari tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA maupun tingkat kuliah. Biarlah kami serahkan itu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja yang boleh membantu di dalam pengurusan sekolah anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan dan kabulkan doa yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Rekan-rekan muda, ibu bapak, dan orang tua yang kami kasihi, hiduplah sebagai anak yang takut akan Tuhan dan jadikanlah Tuhan sebagai kepala di dalam kehidupanmu. Dan Roh Kudus diam di dalam hati kita dan menganugerahkan hikmat, kekuatan, kesabaran, dan damai sejahtera bagi kita. Kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 71, ayat yang pertama dan kedua, Tuhan Yesus sahabatku sambil bangkit berdiri. Rekan-rekan muda, ibu bapak, dan orang tua, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, penyertaan Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai rekan-rekan muda, ibu bapak, dan orang tua yang kami kasihi yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing mulai saat ini sampai selama-lamanya. Rekan-rekan muda, ibu bapak, dan orang tua kami, Tuhan sudah mengulurkan tangan untuk menjalin persahabatan dengan kita. Mari kita sambut uluran tangan Tuhan, kita sebagai sahabatnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.